Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Irman. Ya, masih dengan tema yang sama ya teman-teman. Tema horor, walaupun walaupun di bulan Ramadan, temanya tetap sama. Kalau setan terbelenggu, kita akan hanya menceritakan sebuah kisah penampakan ya teman-teman. Oh ya, yang untuk yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Mungkin video saya ini malam hari, tapi siapa tahu ada yang nonton siang hari. Buat yang lagi puasa, semoga dilancarkan puasanya. Di video kali ini saya mau angkat cerita tentang 3 orang yang bersepeda. Ada 3 orang yang bersepeda. Tidak tahu itu waktu zaman-zaman masih apa ya? Kalau tidak salah masih zaman-zamannya orang naik sepeda. Ini kisah yang saya ambil kalau tidak salah masih ada hubungan keluarga atau nggak tahu lah. Pokoknya ini kisah ini keluarga sendiri yang cerita ya teman-teman, tentang kisah 3 orang yang bersepeda ini. Waktu itu ada 3 orang ya, 3 orang bersepeda malam hari. Mereka ini malam hari ya teman-teman. Mereka bersepeda malam hari, entah pulang dari mana. Terus malamnya ini sudah agak larut ya. Ya sudah agak larut malam teman-teman. Udah agak larut malam, tiba-tiba di tengah jalan dalam perjalanan pulang, maksudnya dalam perjalanan pulang itu tiba-tiba ada tiga orang wanita, 3 orang perempuan, memberhentikan mereka teman-teman. Dia memberhentikan mereka dengan niat ingin menumpang sama mereka bertiga ini, karena sudah larut malam ya. Terus mereka singgah sambil bertanya, sambil ngobrol, bilang mau kemana, terus yang perempuannya juga bilang mau ikut mau nebeng gitu atau mau menumpang di sepeda. Akhirnya mereka bertiga ini memutuskan untuk boleh ikut. Di dalam perjalanan, kemudian dalam perjalanan ini mereka sambil cerita-cerita, dan salah satu dari antara mereka tiga ini merasakan ada yang aneh gitu teman-teman. Dia merasakan ada yang aneh dengan yang meminta menumpang gitu sama mereka. Ada yang aneh dengan ketiga wanita ini. Terus dalam perjalanan mereka sambil cerita-cerita. Terus ya kita sebut saja namanya si A. Dia bertanya, memang mau singgah di mana?
apa, mau singgah di mana Mbak, atau mau singgah di mana Kak. Tapi perempuan ini yang ditanya ini, dia cuma bilang di depan sana, jalan aja terus di depan sana. Tiba-tiba nggak tahu kenapa mereka bertiga sudah mulai merasakan hal yang sama ya teman-teman. Yang pertamanya ini kita bilang aja si B, yang pertama sekali merasakan sesuatu yang aneh, ada yang tidak beres. Tiba-tiba ketiga mereka ini mulai bersamaan merasakan hal yang sama ya, merasa sudah tidak enak, sudah merasa ada sesuatu yang aneh dengan mereka bertiga, wanita yang bertiga ini. Tiba-tiba teman-teman, di depan kan mereka ini lewat jalan depan kuburan. Pas di depan kuburan, ketiga perempuan ini tiba-tiba terbang teman-teman. Dia terbang sambil tertawa. Sambil tertawa seperti itu. Sontak ada satu kalau bukan si A, si C itu yang dia berteriak kasar betul-betul karena marah, seakan-akan dia merasa kayak ingin merasa dikerjain oleh makhluk halus gitu, kayak kuntilanak gitu. Dia merasa kayak marah, kayak dikerjain gitu, sambil teriak kasar ke kuntilanak yang terbang itu. Kalau yang si B, dia sudah pas mereka bercerita, dia sudah dia di luar, dia bilang saya dari awal sudah merasa memang ada yang tidak aneh dengan ketiga perempuan ini. Dan pada akhirnya ternyata memang benar ya teman-teman, mereka membonceng kuntilanak. Itulah kisah kisah 3 orang bersepeda ya teman-teman, membonceng 3 kuntilanak, masing-masing bonceng 1. Kalau dulu memang horornya itu atau penampakan itu memang masih sering terjadi ya teman-teman, karena masih banyak sekali tempat-tempat yang benar-benar kosong atau betul-betul belum ada penduduknya di situ. Kita lewat masih hutan, jadi masih banyak sekali jin-jin yang berkeliaran. Jin-jin yang berkeliaran ya teman-teman. Jadi bebas dia nunjukin giginya, nunjuk gigi. Oh iya teman-teman yang sempat mampir di channel saya lagi ini ya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, biar saya semangat buat videonya sambil bercerita kisah-kisah horor yang pernah saya dengar dan horor yang pernah saya alami. Saya juga punya kisah teman-teman, kisah-kisah horor diri saya sendiri pribadi yang mengalaminya, tapi menurut saya sih kapan-kapan lah baru saya cerita. Saya cerita yang teman saya alami dulu. Oh ya teman-teman, ada satu kisah lagi. Saya mau tambah cerita kisah ini.
biar durasinya makin panjang, teman-teman. Di kisah kedua ini seseorang yang pergi mengambil kayu ya teman-teman di hutan, bukan di hutan, kayak di kebun begitu teman-teman. Dia pergi ambil kayu bakar di kebun. Itu kejadiannya sekitar sore hari teman-teman ya, sore hari. Ini kisah kalau tidak salah orang yang yang di dalam kisah ini orangnya sekampung dengan saya teman-temannya, cuma dia sudah meninggal kalau tidak salah ingat, seperti itu. Atau kalau bukan yang sudah meninggal ini yang menceritakan kisah temannya. Antara itu aja teman-temannya. Oke, kita mulai kisahnya. Waktu itu sore hari dia pergi ambil cari kayu bakar di kebunnya. Di kebun, mungkin bukan kebunnya tapi mungkin di kebun di sekitar kampungnya situ. Terus dia kumpul. Setelah mengumpul kayu bakarnya, dia ingin potong supaya bisa jadi pendek ya teman-teman, karena pasti panjang-panjang kayu bakarnya. Setelah itu dia ambil satu kayu, dia potong ya. Potongan pertama, tak, tiba-tiba setelah dia memotong kayu itu, pas bunyi potongan kayunya tak, ada juga yang langsung tiba-tiba bunyi begini. Dia kaget gitu teman-teman, dia kaget, terus lirik sana kanan kiri, tapi tidak ada orang begitu teman-teman. Di situ dia mulai belum, dia masih potong lagi kayunya ya. Dia masih lanjut dengan memotong kayunya. Terus dia potong lagi sekali, tak, bunyi lagi yang kedua kalinya. Dia melirik ke kiri kanan, tapi masih nggak ada orang teman-teman. Di situ hatinya sudah mulai ya, dia sudah mulai merasa ada yang nggak beres nih. Ini kenapa ya? Dia sudah mulai merasa ada yang tidak beres ya. Tiba-tiba terakhir potongan yang dia potong, kayu yang dia potong, tak, suara itu mulai lagi dengan mengatakan, dia sudah dengar dengan jelas. Terus dia karena dia dengar dengan jelas dan dia pasti tahu di mana tempat suara itu berbunyi teman-teman. Dia tengok ke atas, ternyata di atas pohon yang kering, ranting kering itu ada sosok kuntilanak yang duduk sambil menggendong anaknya, bayi, seperti bayi begitu, sambil mengatakan dia seperti ingin membuat tertidur anaknya begitu. Sontak yang jelas dia pergi langsung meninggalkan tempat itu teman-teman, karena lihat kuntilanak begitu ya pastilah. Apalagi kalau sendiri ya teman-teman. Ya itulah tadi kisah sosok kuntilanak teman-teman. Kisah seorang yang pergi mengambil kayu.
kayu bakar dan melihat kuntilanak. Oke teman-teman, buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Oke teman-teman, semoga kalian semua sehat selalu di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadahnya lancar, amin ya rabbal alamin. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.